Awas Pak, ada yang nyebrang. Sontak Pak Bayu kaget seketika, namun beliau tidak sempat menginjak rem kendaraan. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Berjumpa kembali dengan saya Yudi yang akan mengawal sebuah cerita mistis yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih bagi sahabat MM yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman sobat semua. Serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe juga menyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita lainnya. Tentunya cerita yang lebih horor dan mencekam. Di kisah video kali ini, sebuah kisah yang dikirimkan oleh Pak Bayu melalui email malammencekamstory@gmail.com yang berprofesi sebagai seorang supir ambulans di Kota Bandung. Gini ceritanya. Sobat MM sekalian, bukan sebuah perkara yang mudah bagi seorang yang memiliki profesi sebagai supir ambulans. Selain harus memiliki fokus yang benar-benar terjaga saat sedang menyetir mobil, seorang supir ambulans juga membutuhkan nyali yang cukup besar. Bertahun-tahun menggeluti pekerjaan sebagai supir ambulans di salah satu rumah sakit di Bandung membuat Pak Bayu sudah terbiasa berada di dalam mobil bersama jenazah, walaupun harus melakukan pekerjaannya di malam hari. Meski sudah terbiasa mengantar jenazah, ternyata Pak Bayu pernah juga dikagetkan oleh hal-hal yang aneh dan sangat janggal. Pada malam itu, tidak pernah sedikit pun terbayang dalam pikirannya kalau akan terjadi hal aneh yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Saat itu, seperti biasa, Pak Bayu dengan tenangnya menghidupkan mesin mobil ambulansnya, dan di samping Pak Bayu duduk rekan kerja yang selama ini selalu menemani beliau dalam bertugas, baik di siang hari maupun di malam hari. Beliau namanya adalah Pak Asep yang selalu menemani Pak Bayu. Malam itu Pak Bayu bertugas akan mengantarkan jenazah dari rumah sakit menuju ke rumah duka yang jaraknya kurang lebih sekitar 20 km dan akan memakan waktu kira-kira 30 menit lamanya. Karena dirasa semua sudah siap, maka tidak berlama-lama Pak Bayu melanjutkan kendaraannya dengan hati-hati. Kendaraan keluar dari area rumah sakit dan memasuki jalan raya yang tidak terlihat begitu ramai. Karena pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, hanya terlihat beberapa kendaraan saja yang lewat. Dan Pak Bayu melaju dengan kecepatan 60 km per jam melintasi kegelapan malam serta bunyi sirine yang memecahkan kesunyian di malam itu. Saat kendaraan melintas jalan yang diapit oleh pesawahan, saat itu cukup gelap sekali. Tiba-tiba rekannya Pak Asep berteriak, "Awas Pak, ada yang nyebrang." Sontak Pak Bayu kaget seketika, namun beliau tidak sempat menginjak rem kendaraan. Pak Asep pun melihat kendaraan tetap melaju
menabrak sosok wanita yang menyeberang. Dan Pak Bayu sempat melihat ke belakang melalui kaca spion kanan. Terlihat sosok putih yang menyeberang sudah berada di seberang jalan sebelah kanan. Di sini keanehan terjadi. Karena baik Pak Bayu maupun Pak Asep sama sekali tidak merasakan adanya benturan. Rasanya tidak seperti menabrak sesuatu. Buktinya mobil masih tetap melaju. Apa itu tadi ya Pak Asep? Kata Pak Bayu. Dengan masih dalam kondisi kaget dan jantung berdebar. Lalu Pak Asep menjawab, wanita berbaju putih dan rambut panjang nyebrang sangat dekat Pak. Saya pun kaget, makanya saya teriak Pak. Tapi saya tidak merasakan nabrak sesuatu, kata Pak Bayu. Lalu Pak Asep menjawab, astagfirullah, betul Pak, saya pun tidak merasakan atau mendengar sesuatu. Kemudian Pak Bayu sedikit memperlambat laju kendaraannya untuk bisa menenangkan diri sambil berdoa dalam hati. Jelas sekali penampakan sosok itu di pandangan Pak Asep dan Pak Bayu. Namun mereka terus berusaha berkonsentrasi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Sobat MM sekalian, singkat cerita, sampailah mereka di rumah duka tanpa menceritakan apapun yang baru saja mereka alami. Setengah jam lamanya Pak Bayu berada di rumah duka. Lalu mereka pun pamitan untuk pulang. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 00.40 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil melaju meninggalkan rumah duka. Dan mereka berdua sepakat tetap mengambil jalan yang sama untuk kembali ke rumah sakit. Mengingat terlalu jauh kalau harus berputar mengambil jalan lain. Sirine mobil pun kembali menyala dan Pak Bayu melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang cukup kencang sambil berdoa dalam hati. Dengan harapan tidak menjumpai lagi hal yang aneh dalam perjalanan pulang. Terlihat jalan yang dilalui sangat sepi dan cukup gelap, hanya diterangi lampu mobil. Pak Asep berujar, hati-hati Pak Bayu, di depan lokasi saat tadi ada yang menyeberang. Lalu Pak Bayu menjawab, iya Pak Asep. Dengan sangat hati-hati serta sambil berdoa, Pak Bayu melajukan kendaraannya melewati lokasi yang dimaksud. Dan alhamdulillah mereka tidak melihat ada kejanggalan apapun. Sejenak mereka pun merasa cukup lega. Namun tiba-tiba setelah melewati lokasi tersebut kira-kira 100 meter, Pak Asep kembali berteriak, Pak, lihat pohon sebelah kiri. Ada sosok putih sedang duduk di batang pohon. Pak Bayu pun mengarahkan pandangan ke pohon yang dimaksud dan ternyata astagfirullah, Allahu Akbar. Kuntilanak sedang duduk menjuntai Pak Asep. Pak Bayu terus melajukan kendaraannya dengan cepat sambil berdoa dan berusaha untuk terus konsentrasi. Terlihat dengan jelas oleh pandangan Pak Bayu, sosok putih sedang duduk dan kain baju bagian bawahnya mengayun-ayun. Sungguh pemandangan yang sangat membuat bulu kuduk berdiri. Namun akhirnya dengan aman dapat melewati daerah tersebut. Sobat MM sekalian, akhirnya singkat cerita mereka sudah mendekati tujuan, yaitu rumah sakit di mana mereka bertugas. Dan memang menurut informasi dari beberapa rekan kerja bahwa memang di sana sering terjadi penampakan sosok kuntilanak. Dan konon berita yang didapat dari perkampungan yang berdekatan dengan lokasi tersebut adalah bahwa pernah terjadi seorang wanita yang melintas pada malam hari
dibegal yang akhirnya meninggal dunia di tempat. Masya Allah. Namun pengalaman tersebut tidak membuat Pak Bayu dan Pak Asep cerah, mengingat itu adalah tugas kerja mereka. Sobat MM sekalian, demikian cerita yang disampaikan Pak Bayu kepada kami melalui email yang dikirim melalui malammencekam@gmail.com. Dan masih ada beberapa pengalaman lainnya yang akan dibagikan kepada Sobat Malam Mencekam di video selanjutnya, ujar Pak Bayu. Demikian Sobat MM apa yang disampaikan kisah oleh Pak Bayu sebagai seorang supir ambulans. Jika Sobat MM sekalian suka dengan cerita ini, silakan untuk like, share, komen, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Oh ya Sobat MM sekalian, jika Anda memiliki pengalaman pribadi, silakan Anda mengirimkan cerita Anda email Malam Mencekam. Terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Tetap dukung kita dan selalu positif, tetap jaga kesehatan. Akhir kata dari saya, perkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Sobat MM. Saya Yudi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.